يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan untuk datang ke masjid ini disebabkan kemacetan di jalan. Qadarullah tadi memang kami baru dari daerah BSD ya, jadi memang di tol agak cukup padat ya. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad di perkataan Imam Bukhari untuk hadis nomor 592 ya, dengan sanadnya dari Yazid bin Al-Asam. Beliau berkata, sami'tu Abu Hurairah yaqul, saya pernah mendengar Abu Hurairah berkata suatu perkataan yang ternyata itu sering juga disebutkan di bahasa Indonesia atau oleh orang-orang Indonesia. Dikatakan oleh Abu Hurairah, yubsiru ahadukum al-qadhata fi 'aini akhihi wa yansal jidla aw al-jid'a fi 'aini nafsihi. Seorang dari kalian melihat al-qadhat. Al-qadhat itu semacam debu ya, kecil, sesuatu yang kecil sekali, sesuatu yang sangat kecil yang ada di mata temannya. Wa yansal jidla aw al jid'a fi 'aini nafsihi, dan dia tidak bisa melihat atau melupakan al-jidl. Jizl itu akar pohon yang dipotong, atau jidha yaitu bagian bawah pohon kurma. Al-muhim kayu ya, yang ada di matanya sendiri gitu loh. Jadi seorang dari kalian bisa melihat kuman di seberang, namun di depan mata sendiri yang lebih besar tidak kelihatan. Ini apa di Indonesia apa gajah apa sih namanya? Gimana jemaah? Semut di seberang. Iya. Iya, jadi apa sih lebih enaknya apa ya? Biar Google aja menjawab biar paten. Semut di seberang nampak gitu ya. Coba kita cari semut. Ya, gajah di pelupuk mata tidak tampak gitu. Kayak sinyalnya nggak bagus di sini. Taib. Ke peribahasa ya, gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Masya Allah. Walaupun itu nggak mungkin juga, karena semut di seberang lautan nggak bakal tampak ya. Iya. Tapi ternyata ini perkataan semisal ini sudah ada dari Abu Hurairah. Walaupun nggak main gajah-gajahan dan nggak pakai semut di sini ya, melainkan pakai qadhat dan juga jidl.
qadat yaitu kotoran kecil yang ada di mata temannya itu kelihatan. Tapi jidhl, akar pohon yang ada di mata kita sendiri itu tidak kelihatan. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ruslan, hadzal atharu mathalul mutadawil. Athar ini, perkataan Abu Hurairah ini peribahasa yang bergulir di tengah manusia. Ka'annal insana li naqsin fihi wa hubbihi li nafsihi yanshatu li tadqiqin nazari fi uyubi akhihi wa yudrikuha ma'a khafaiha. Yang seolah-olah menunjukkan apa? Manusia itu karena memiliki kekurangan pada dirinya, tapi dia sangat mencintai dirinya, maka dia itu lebih rajin untuk tadqiqun nazar, yaitu menajamkan pandangan terhadap aib atau kesalahan-kesalahan saudaranya. Wa yudrikuha ma'a khafaiha, dan kok bisa-bisanya orang seperti ini menemukan aib saudaranya padahal khafi, yaitu padahal tersembunyi, itu bisa. Tapi faya'ma biha an uyubin fi nafsihi zahiratin la khafa'a biha, tapi dia terbutakan atas aib-aib yang ada pada dirinya, yang mana itu sangat tampak, tidak ada ketersamaran. Wa dzalika min aqbahil qabaih. Ini termasuk seburuk-buruk keburukan, yaitu melihat, yaitu seperti yang tadi katakan, gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Dikatakan oleh beliau hafizallah, wa ma'lumun annal insana idza 'ayyara akhahu bi syai'in ibtalahu Allah ta'ala bihi la tudhhir asy-syamatata bi akhika fayu'afiyahu Allah wa yabtaliyaka. Maklum bahwasanya orang kalau mempermalukan saudaranya dengan suatu aib, dia permalukan gitu loh. Ta'yir, namanya ta'yir. Ta'yir itu bukan nasihat. Ta'yir itu dia menyebutkan kesalahan temannya di publik gitu loh. Padahal kesalahan tersebut aslinya tersembunyi, namun dia ta'yir, dia kemukakan di publik, dia zahirkan di tengah manusia. Ibtalahu Allah Ta'ala bihi, maka Allah Ta'ala akan menguji orang ini dengan keburukan yang serupa. Dengan keburukan yang serupa. Misal, kalau misalnya kita punya tetangga sampingan sama kita, misal saja, dan kita mendengar mereka bertengkar, suami istri di samping ini bertengkar, dan warga sekitar nggak ada yang tahu kalau mereka bertengkar, dan ini pertengkaran antar suami istri itu aib. Nah, terus kita misal saja, dan ini biasanya ummahat, ibu-ibu ya, misalnya cerita ke tetangga se-RT, tahu nggak, tadi malam tuh saya dengar fulan dan fulana itu bertengkar keras banget, saling hina menghina. Ini berarti kita itu sedang menta'yir dan mempermalukan tetangga sampingan kita ini kepada tetangga-tetangga lainnya. Akhirnya tahu bahwasanya mereka ini hubungannya retak gitu. Jadi gosip. Maka kalau kita melakukan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala suatu saat akan memberikan bala dan ujian kepada kita dengan konteks yang semisal itu, dengan keserupaan itu. Iya. Apalagi kalau kaitannya dengan orang tua kandung kita misalnya. Ya. Tidak ada di antara kita pasti melainkan memiliki orang tua kandung yang juga memiliki kesalahan dan aib. Dan kita lebih tahu itu karena satu rumah dan dari kecil kita bersama orang tua misalnya. Apa misalnya? Apa itu? Banyak apa hal-hal yang kadang kemudian kita ejek ibu atau ayah kita akan kesalahan itu. Ya. Apa contohnya? Misal misalnya misal bapak kita misal suka kentut sembarangan misalnya. Ya, suka kentut sembarangan. Kemudian kita ejek. Dan kadang-kadang kita omongin itu di keluarga besar.
itu nggak kayak bapak saya suka kentut sembarang misalnya gitu. Mungkin ketika kita ngejek kayak gitu kepada ayah kita, orang tua kita, itu kita tidak dalam konteks suka kentut sembarangan. Tapi suatu saat boleh jadi ketika kita udah berkeluarga atau seusia beliau, kita melakukan hal yang serupa ternyata. Yang kemudian akhirnya kita sadar, loh ini kan dulu waktu usia sekian saya tuh ngecengin ayah saya akan hal ini, ternyata saya sekarang pelakunya juga. Itu sangat bisa terjadi, bukan hanya masalah ini saja, masalah-masalah lain. Ya, misal orang tua kita sudah sangat tua dan sudah tidak begitu berkemampuan untuk mencari nafkah. Padahal kita ini masih kuliah, masih butuh nafkah orang tua. Akhirnya kita ejek orang tua kita. Gimana sih Bapak? Harusnya bertanggung jawab dong. Ini saya kan pengen sekolah, pengen ini gitu ngomongin. Ya kita jelekkan seperti itu. Ya tanpa kita peduli bahwasanya orang tua kita sudah tua. Nanti ketika kita berusia seperti beliau, boleh jadi Allah uji dengan hal yang sama. Kita ketika itu tidak mampu untuk mencari nafkah maksimal. Nah kemudian gak bisa menafkahi secara maksimal, anak kita kemudian speak up. Gimana sih Bapak gimana sih? Harusnya tanggung jawab dong. Akhirnya ingat, waduh ini dulu yang saya sebutkan pula ke bapak saya, ternyata terjadi juga ternyata sama saya. Ya, ya itu bahasa ini karma Pak. Tapi kalau Indonesia di Islam tidak sebutannya bukan karma. Ya, kita nggak pakai istilah karma sebenarnya. Pakai apa? Namanya al jaza'u min jinsil amal. Memang simpelnya sih karma, tapi lafal karma ini di agama lain itu sebenarnya emang ada akidah tertentu Pak. Ya tapi kita nggak pakai karma ya, jangan pakai karma karena dikhawatirkan nanti disisipi akidah agama syirik ya. Jadi kita pakai yaitu al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Kama tadi nutudan, sebagaimana engkau memperlakukan, engkau pun akan diperlakukan yang serupa. Begitu juga misalnya tentang ibu kita yang udah repot ngurusin anak-anaknya, kemudian kita kadang bilang gimana sih Bu, rumah kok berantakan kayak ini, kemproh berantakan, ini berseliweran, ini kotor, ini itu. Ya mungkin kita ceplos ngomong itu karena apa? Kita sebagai anak nggak ngerasain menjadi seorang ibu. Nanti ternyata ketika kita udah berkeluarga, anak-anak udah agak gedean, udah kerepotan istri kita dapatkan rumah kita ya sama kayak rumah ibu dulu. Ya itulah seperti itu ya. Kadang kalau kita menta'yir seseorang, menjelekkan seseorang, padahal sebaiknya kita bersabar. Nanti pada waktunya Allah Ta'ala akan menguji kita dengan hal yang semisal. Yang di situ kemudian kita akan melihat bahwasanya ya itu gajah di pelupuk mata tak tampak, ternyata semut di seberang lautan itu bisa tampak. Ya. Kemudian sampai ada di antara orang-orang Arab zaman dulu mengatakan man 'ayyara akhahu biradha'i kalbatin lam yamut hatta yardu'aha. Barang siapa yang menjelekkan saudaranya karena menyusu pada seekor anjing, maka dia tidak akan mati sampai dia menyusu pada anjing. Ini masal yang berlebihan memang. Ya. Tapi ini masal Arabi, orang Arab. Kalau di Indonesia nggak ada peribahasa seperti ini. Barang siapa yang menjelekkan saudaranya karena saudaranya itu menyusu pada seekor anjing, maka kalau dia ngejelekin saudaranya gara-gara itu, maka suatu saat dia tidak akan mati sampai dia juga nyusu pada seekor anjing. Maksudnya nyusu di sini bukan nyusu langsung dari anjing, ya mungkin minum susu anjing gitu loh. Ya. Nah kita waktu kecil atau SD, SMP, apalagi SMP, SMA, ya itu kan kadang kalau kita ngejelekin teman kan udah maksimal itu. Iya. Ya apakah bapaknya terutama nyebut nama bapaknya tuh. Dan itu tidak baik ya. Misalnya ya teman kita nama bapaknya siapa misalnya? Parto misalnya, nama bapaknya Parto. Ya. Nyebut temannya temannya Husain misalnya. Bagus. Bapaknya Parto namanya. Tapi kita enggak nyebutnya, manggilnya enggak Husain bukan. Manggilnya Parto gitu kan. Tuh kadang-kadang kayak gitu tuh. Anak-anak SMP ya SMA dari SD pun kadang-kadang udah tertrain untuk terlatih untuk seperti itu. Bakatnya udah
kelihatan untuk ngecengin teman-temannya pakai nama bapak-bapak mereka. Parto, yang satu, Tejo, gitu kan. Padahal nama dia bagus gitu. Ya paling repot kalau bagi rapot itu ya. Parto, taunya ada bapaknya. Sampai bapaknya bilang, teman kamu kok manggil kamu nama bapak sih? Nah, mulai itu. Ya. Nanti juga anak-anak kita bisa diperlakukan hal yang serupa sampai kejadian pada kita. Ternyata di situ kita ingat, wah, dulunya kita suka manggil nama teman pakai nama bokapnya. Nah, sekarang nama bokapnya juga kena, kita kena sendiri ya. Kalau nama kita bagus gitu kan, kalau nama kita nama Deso kan nggak enak juga dipanggilnya sama teman-teman anak kita maksudnya ya. Ya seperti itu. Maka fa'al insani an yastaghila bi 'uyubi nafsihi. Wajib atas manusia untuk lebih menyibukkan pada aib-aib dirinya. Fa idza 'arafa 'uyuba nafsihi wajtahada fi islahi nafsihi fa huwa ar-rajulu haqqan. Kalau seseorang dia mengenal aib-aib dirinya, kemudian berusaha untuk memperbaiki dirinya, maka dialah pria sejati, dialah seorang manusia sejati. Wa illa fa inna minal majanati an yubsira ar-rajulu al-qadhata fi 'aini akhihi wa yansa al-jid'a alladhi yarahu kullu ahadin fi 'aini nafsihi. Kalau misalnya enggak seperti itu, maka suatu kebodohan, keburukan. Seseorang bisa melihat kotoran kecil di mata temannya, padahal itu harus membutuhkan riset yang mendalam, tapi dia melupakan sesuatu yang besar yang semua orang melihat pada matanya, yaitu berupa akar pohon ya, atau kotoran pohon yang ada di matanya sendiri. Nah, maka jemaah sekalian rahimakumullah, kata beliau, farahimahullahu man hafidha qalbahu wa lisanah. Maka semoga Allah merahmati orang yang menjaga hati dan lisannya. Walazima sya'nahu wa kaffa an 'irdi akhihi wa a'rada 'amma la ya'nih. Dan semoga Allah merahmati orang yang melazimkan diri dengan urusannya sendiri dan mencegah lisannya dari berbicara tentang kehormatan saudaranya, dan dia berpaling dari hal-hal yang tidak bermanfaat buat dia. Faman hafidha hadhihi alwasiyata damat salamatuhu wa qallat nadamatuhu. Barang siapa yang menjaga wasiat seperti ini untuk menjaga untuk berfokus pada kesalahan dirinya, barang siapa yang menjaga wasiat ini, maka keselamatannya itu makin panjang dan penyesalannya itu makin sedikit. Orang kalau misalnya lisan jadi kalau orang-orang tidak selamat dari lisan kita, ya maka keselamatan kita itu enggak lama dan penyesalan kita itu makin besar. Ya. Fashtaghil bi salahi nafsika wa tazkiyatiha wa la tashtaghil bi uyubin nas. Maka sibukkanlah untuk memperbaiki dirimu dan jangan sibukkan kesalahan-kesalahan orang, pada kesalahan orang. Wa la tattabi' auratil khalq. Jangan la tattabi' yaitu jangan apa bahasanya? Ittaba'i itu satu persatu itu diperhatiin apa namanya? Memperhatikan satu persatu, ngikutin satu-satu. Jangan memperturutkan aurat-aurat orang gitu loh. Aib-aib orang. Memperturutkan di sini maksudnya jangan mencari-cari aib-aib orang. Wad'u lil muslimina bi dhahiril ghaib. Dan doakanlah kaum muslimin tanpa sepengetahuan mereka. Tapi kendati pun nasihat-nasihat ini, kata beliau, wa hadza la yaqtadi tarkal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tapi ini tidak melazimkan kita itu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Iya betul, kita enggak mencari-cari kesalahan orang, tapi bukan berarti kita itu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar sama sekali, jangan. Ya, ibtigha wajhillahi ta'ala. Sebagai kita tuh mencari ridha Allah azza wa jalla dalam amar ma'ruf nahi munkar. Walakin la tufarrigh nafsaka litatabbu'il aurat wa tusaqqituz zawlat wa tusaqqituz zallat. Tetapi yang tidak boleh adalah jangan engkau tufarrigh nafsak, mengosongkan dirimu, yaitu memfokuskan dirimu untuk tatabbu'al aurat. Tatabbu'al aurat itu apa? Yaitu apa ya? Kayak apa ya? Kalau ini teknik aurat uang gitu loh. Aurat itu bisa aurat secara badan, bisa aurat secara akhlak, bisa aurat secara kelakuan dan seterusnya.
Ya, jadi jangan kesalahan orang itu ditetabur, yaitu diperhatikan terus, ada gosip ini, ada gosip itu. Ya, terutama ini kalangan perempuan, kalau misalnya gosip tentang artis misalnya, itu tetabur aurat. Gosip tentang artis. Jam berapa itu biasa infotainment seperti itu? Jam 8 pagi, ya, nungguin anak sekolah, nungguin anak, ya, sambil habis masak selesai kan? Masak selesai, suami ke kantor, kemudian anak lagi sekolah, sambil nungguin kan jam 8, jam 9. Itu biasanya ada tuh infotainment tentang gosip-gosip aurat-aurat para artis yang sama sekali tidak ada faedah dan manfaatnya untuk kehidupan dunia dan akhirat dia. Maka hatta yufdhiya al-amru bika ila tarki dzikrillah ta'ala wa da'wati ila Allah. Hal itu bisa membuat urusanmu yaitu meninggalkan zikir kepada Allah dan meninggalkan menyeru atau dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ammal ma'ruf wa ammal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa bayanu khata'il mukhalif wa tahdhiru wa tanfiru min al bid'ah wa ahliha kullu dzalika min a'zamil jihad fi sabilillah. Adapun amar ma'ruf nahi munkar, menjelaskan kesalahan orang yang menyimpang dan memperingatkan orang dari kebid'ahan dan pelakunya, ini beda. Semua ini termasuk seagung-agung jihad fi sabilillah, yaitu memperingatkan orang dari bahaya kesyirikan, dari bahaya kebid'ahan, dan memperingatkan orang dari akhlak yang menyimpang. Maka ini semua termasuk jihad fi sabilillah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad. Ada Imam Ahmad berkata, ketika ditanya, "Wahai Imam, ada ar-rajul, ada orang yasum wa yaqum wa yatasaddaq, tapi au yatakallamu fi ahli bid'ah." Ada satu orang puasa. Ini mana yang lebih bagus wahai Imam Ahmad? Dia puasa, dia qiyamul lail, dia sedekah rajin semua itu, atau dia membicarakan tentang pelaku bid'ah, yaitu membicarakan pelaku bid'ah maksudnya dia itu mewanti-wanti orang agar jangan melakukan bid'ah seperti fulan yang melakukan bid'ah. Ini kan seperti membicarakan orang. Di sini membicarakan orang karena berbuat kebid'ahan dan kemunkaran. Mana ya Imam Ahmad yang lebih afdol? Dia puasa aja, qiyamul lail saja dan sedekah saja, atau dia mentahdzir orang, yaitu memperingatkan orang dari kebid'ahan dan pelaku bid'ah? Maka kata Imam Ahmad, siyamuhu wa qiyamuhu wa sadaqatuhu li nafsihi. Puasanya dia, qiyamul lailnya dia, sedekahnya dia, yaitu untuk dirinya sendiri. Adapun yuhada yang ini, yaitu memperingatkan orang dari mara bahaya bid'ah dan pelakunya, ahada lil muslimin, kalau ini untuk kaum muslimin, hadza ahabbu ilayya, ini lebih aku cintai. Iya, lebih aku cintai. Nah, di sini namanya kita memperingatkan orang dari kebid'ahan, kesyirikan dan para pegiatnya. Ini bukan suatu hal yang buruk, malah justru ini bermasalah untuk kaum muslimin dan merupakan salah satu bagian dari jihad. Kalau sekarang mungkin di antara contohnya kita menentang LGBT misalnya. Ada berapa tokoh LGBT? Ya, ada berapa tokohnya yang kadang menunjukkan terang-terangannya bahwa dia itu imma mendukung paham LGBT atau memang dianya pelakunya juga. Maka yang seperti ini enggak masalah, bahkan bagus kalau kita syiarkan ke orang-orang, berhati-hatilah terhadap fulan karena fulan ini pro dengan LGBT, atau dia pelakunya, atau dia pengusungnya dan mengajak orang untuk mendukungnya. Maka ini bukan boleh, maka menjadi fardu kifayah. Harus ada di umat ini yang memperingatkan akan hal itu. Alhamdulillah di Indonesia ini masyarakat itu masih normal untuk menolak penyimpangan LGBT. Alhamdulillah. Tapi itu juga harus diawali dengan tindakan juga, yaitu kita itu kalau emang menolak LGBT dari akar-akarnya dong. Jangan cuman pas ada World Cup doang, atau kalau ada orang atau tokoh LGBT yang secara sensasional mengumandangkan
propagandanya. Jangan nunggu itu. Dari hal-hal yang kecil dulu. Contoh, keberadaan banci dan bencis atau bencong-bencong di jalanan. Itu kuntilanak jalanan itu harus diberantas yang seperti itu. Mereka itu walaupun memang nggak semuanya mereka bencong beneran, kadang cosplay doang, itu mereka itu juga menjadi bibit bahwasanya hal ini biasa. Coba Pak, antum jalan malam-malam, ya kan, di bawah pohon angsana kemudian pakai bawa apa tuh yang biasa dangdutan, tasbih, kotak speaker kayak gitu, kemudian make upnya itu masya Allah ini. Iya sampai kaget Pak, kaget ngeliatnya kayak gini, masya Allah. Salah alamat, di sini harusnya kuburan tempatnya, bukan di sini. Ikan mereka putih kayak gitu kan, kadang-kadang gotik, ya masya Allah. Yang sebenarnya harus diberantas sebenarnya. Udah gitu pakaiannya berusaha lebih perempuan daripada perempuan sebenarnya gitu loh. Jalan lenggak-lenggok padahal bulunya banyak seperti itu. Kita kan ini udah makin najis aja, makin jijik kita ngelihatnya. Tapi yang kayak gini nggak dicegah, nggak dinasehati baik oleh pemerintah atau oleh masyarakatnya. Mereka lenggak-lenggok. Mungkin di depan-depan di pinggir jalan itu ada yang seperti itu. Ya, nah ini juga bibit, walaupun pada aslinya mereka cuman nyari duit doang dengan itu. Kehidupan sebenarnya mereka cowok banget. Ya, cuman mereka lenggak-lenggok, belum tentu loh itu benar-benar banci, belum tentu benar LGBT, tapi ini kan bibit. Itu satu. Kemudian juga kadang bibit-bibit itu ada di beberapa sekolahan, baik pesantren maupun sekolahan pada umumnya. Ya, yang lenje-lenje, yang ngondek-ngondek gitu. Itu perlu guru-guru mentraining dia supaya enggak bersikap seperti itu. Jadi laki-laki, kadang-kadang kan ada laki-laki yang sengaja, ya, dan lucu-lucuan, dianggap lucu-lucuan sama temennya. Dia laki-laki ini agak feminim dan lebih dekat pergaulannya kepada siapa? Kepada perempuan. Jadi perempuan ini merasa apa? Merasa nyaman dengan yang ngobrol. Ini mukhannats seperti ini ada nggak di zaman Nabi SAW? Ada. Di zaman Nabi SAW ada. Namun Nabi SAW suatu ketika ada seorang mukhannats. Dia memang lagaknya ngondek gitu. Ya. Jadi laki-laki. Dan ini muslim, sahabat juga gitu loh. Tapi lagaknya seperti itu. Ya, dan ketika itu Nabi SAW mungkin belum melihat langsung bahwasanya ini laki-laki yang memang sesuai dengan fitrah laki-laki sebenarnya. Namun ketika itu Rasulullah masih membiarkan laki-laki ini bergaul dengan para ummahat, para perempuan. Karena memang banyak perempuan juga suka dengan laki-laki yang lenje-lenje gitu. Bukan suka naksir, bukan, tapi merasa nyaman aja ngobrol sama dia, matching gitu, karena ada common sense. Ya, cuman ya beda di penciptaan saja gitu kan. Nah, kemudian ini berdekatan sampai si perempuan ini, bukan perempuan, si sahabat yang mukhannats ini, yang semi-semi ini, gelagatnya, itu kemudian bilang ke salah satu sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dan Nabi SAW mendengar, ya, wahai fulan bin fulan, Abdullah bin siapa, lupa Allah, nanti kalau misalnya Khaybar berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, aku akan memperkenalkan kamu kepada perempuan yang maju 8 mundur 8, maju 4 mundur 4. Itu ngerti nggak artinya jemaah? Nggak ngerti kan? Ntar ana jelasin. Iya, jadi si mukhannats ini istilah untuk laki-laki yang punya lagak mirip dengan perempuan. Jadi sahabat yang mukhannats ini bilang gitu ke salah satu sahabat yang laki-laki banget gitu. Nanti kalau Khaybar sudah ditaklukkan kaum muslimin, aku akan perkenalkan kamu dengan kenalanku. Dia itu seorang perempuan yang maju 4 mundur 4. Ke depan 4, ke belakang 4 itu. Ya, gak ngerti kan sampai sekarang kan? Udah 10 menit lagi nih kajian. Ayo. Siapa yang bisa menjawab apa maksudnya? Begini jemaah.
Di Arab dulu malah justru perempuan-perempuan yang besar badannya itu lebih diminati daripada yang langsing. Iya. Dan kalau kita perhatikan perempuan Arab, baik Arab Saudi ya, Saudi Arabia, Mesir, termasuk juga Turki juga. Turki bukan Arab ya, beda lagi kalau Turki. Tapi kalau antum lihat misal pas umroh, emak-emak mereka, emak-emak ibu-ibu ya, itu rata-rata badannya besar. Padahal dulu waktu masih perawan itu masih langsing. Tapi kalau udah nikah besar badannya. Rata-rata gitu kalau Arab Saudi. Kecuali kata sebagian orang, kecuali Yaman. Kalau Yaman tidak bisa bagus ya. Tapi kalau misalnya Saudi dan misalnya itu kalau udah jadi ibu-ibu agak besar badannya. Nah, ketika itu banyak suami laki-laki itu lebih menginginkan istri yang badannya besar. Gemuk kalau bahasa kita sekarang, bahasa luasnya cabi ya. Ya bahasa agak kasar dikit gembrot lah gitu. Bahasa sekarang ya. Aku akan perkenalkan kamu perempuan favorit yang dia maju 4 mundur 4. Apa maksudnya? Ayo sob. Yang bisa jawab pulang. Ayo. Cepetan. Ayo biar cepat nih kajian. Ayo. Ya ini 4 maju 4 mundur 4 maju 4 maju 8 mundur kalau nggak salah. 8 ke belakang 4 ke depan. Nah, coba kalau misalnya perempuan gemuk, ya lemaknya banyak, ada di sini 4 maju di perutnya, ya enggak? Ngerti nggak maksudnya? Jadi di kulit, lipetan di perutnya, jadi maju 4, mundur 8. Coba hitung aja Pak berapa? 4 maju, 1, 2, 3, 4. Yang di belakangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu. Maksudnya berlipat-lipat, kalau sampai 4 lipatan itu baru perempuan yang Masya Allah. Itu di zaman itu disukai. Ya kenapa? Kenapa gitu? Karena perempuan yang besar badannya seperti itu kehangatannya lebih bagus. Karena Arab ketika itu kalau di padang pasir kalau malam dinginnya minta ampun. Nah kalau dingin-dingin kan enaknya mah. Iya perempuan yang gemuk iya beneran. Sahihan. Iya. Kalau yang langsing kurus tambah dingin, bukan malah hangat jadinya. Itu seperti itu dulu pemikirannya. Makanya perempuan-perempuan yang besar tubuhnya itu diminati. Pernah nggak antum melihat Miss yang barat ya di Persia, salah satu simbol kecantikan perempuan ketika itu di zaman-zaman dahulu kala, itu antum lihat kumisan itu perempuan dan badannya gede loh. Kumisan malah lebih kelihatan kayak cowok. Tapi ini emang diminati. Nah, Rasulullah SAW dengar si Mukhannaf ini bilang gitu. Wahai Abdullah, nanti kalau misalnya di Khaybar ditaklukkan Islam, aku akan perkenalkan engkau dengan apa? Dengan seorang perempuan yang maju 4 mundur belakang 8. Maka dengar itu Rasulullah bilang, "Ukhruj, keluar kamu. Keluar kamu, jangan nyampur sama perempuan." Ngerti nggak maksudnya Rasulullah SAW? Rasul, kamu Mukhannaf kelihatan kayak lenje, kayak perempuan, tapi ternyata selama kamu ngumpul sama perempuan, kamu memperhatikan sampai bagian itu, gitu loh. Memperhatikan sampai bagian perutnya itu diperhatikan, coba. Ya, maka diusir Rasulullah, jangan kamu bercampur lagi sama perempuan. Kamu tetap laki-laki, sama laki-laki. Nah, dari sini kita bisa pahami jemaah sekalian. Hendaknya seseorang laki-laki mau dia memang natural agak gimana gitu, agak lunglai secara natural, tetap nggak boleh dia banyak bergaul sama perempuan. Iya, dari situ ya. Nah, jadi dari akar-akarnya itu harus benar-benar Pak. Kita punya anak laki-laki misalnya, ya, jangan dibiasakan main sama anak perempuan. Mungkin bukan masalah nanti bakal diapa-apain, ya itu salah satunya. Tapi kalau kebiasaan main anak perempuan, coba. Sekarang di antara jemaah siapa yang waktu kecilnya suka main bekel sama akhwat, sama anak perempuan? Main bekel, main karet, ya, yang lompat-lompat itu. Nggak tahu sekarang kok nggak ada yang kayak gitu ya. Anda yakin nggak ada? Kalau ngeliat wajah-wajahnya cowok semua nih, insya Allah nggak ada.
Tapi coba kalau ada niat anak laki-laki dibiarin sama orang tuanya, anak laki-laki usia SD mungkin usia anak ini, kemudian main karet sama terus main apa yang pakai pecahan batu terus gini apa yang lompat kaki kanan doang, kaki kiri doang, apaan sih itu namanya itu? Ciplek namanya? Nggak tahu nama apa. Iya, pokoknya gitulah, pokoknya gitu. Lompat kayak gini terus balik, lompat kayak orang nggak ada kerjaan itu. Nah itu kalau laki-laki main itu juga, itu naudzubillah min dzalik, kayak nggak ada. Sama teman-temannya cowok harus dipisah karena bibitnya di sini coba. Kalau dibiarin terus, nanti merasa biasa, main sama perempuan biasa. Terus habis itu nanti main pasar-pasaran, main masak-masakan. Ya Allah, mau jadi apa nak gede nak nanti? Ya. Maka yang seperti dari akar-akarnya dalam Islam itu benar-benar harus diperingatkan. Nah, ini namanya amar ma'ruf nahi munkar, supaya ini namanya tahdzir, memperingatkan akan suatu perbuatan dari akarnya supaya tidak terjadi hal yang tidak ke depannya lebih buruk lagi. Begitu juga dengan masalah minum khamar, ya. Masalah minum khamar awalnya mungkin cuman icip-icip, ya. Yang penting pernah dulu punya pengalaman. Jangan. Kalau bisa, kalau emang belum pernah sama sekali minum khamar, jangan sama sekali. Jangan sama sekali. Nggak ada icip-icip itu, nggak boleh icip-icip. Kalau habis icip-icip mati gimana? Ya kan? Maksudnya mati di sini karena takdir masuk neraka, su'ul khatimah. Juga masalah lokalisasi, ya. Sekarang kan ada aplikasi-aplikasi kayak micet karena apa-apa gitu kan. Aplikasi-aplikasi private yang mana itu kadang ngundang perempuan tertentu, ya kan. Ujung-ujungnya meeting, ketemuan, apa masalah-masalah seperti itu. Jangan download gitu loh. Karena itu rentan ke sana gitu loh. Rentan ke sana. Muskilah sekarang itu, waduh, masya Allah sekarang diserang kita itu. Kita nggak mau ngelihat yang macam-macam, tapi kita punya Facebook, punya Instagram. Kita nggak mau ngelihat, tapi video reelsnya kan, yang reels kan sekarang kayak gitu, nggak macam-macam orang-orang itu, perempuan-perempuan itu. Masa kita uninstall, gitu kan? Juga Instagram, masya Allah, kita nggak jauhi TikTok. Wow, kita kampanye jauhi TikTok, nggak mendidik. Tapi reels di Instagram, reels di Facebook, tuh sekarang tuh masya Allah, harus lebih waspada benar-benar. Ya untuk diri kita aja kayak gini. Lah gimana kalau anak-anak? Apalagi kalau misalnya anak-anak dari kecil udah dibelikan HP, handphone. Kita kemudian kalau kecil saja udah nggak berani untuk amar ma'ruf nahi munkar sama anak ini, apalagi kalau dia udah remaja. Wah, lebih ngelawan. Makanya jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat di masyarakat kita, orang-orang tua itu malah makin takut sama anak-anak. Bisa dilihat di masjid. Anak-anak ribut, orang tuanya cuman ngelus dada. Emang kalau ngelus dada anak-anak diam gitu? Dia bilang, nak diam, pisahin. Jadi manusia ini, kita ini ada yang versi sangat jauh dari amar ma'ruf nahi munkar sehingga diam terhadap kemungkaran dan keburukan, dan ada versi ekstrim. Lagi di masjid udah maghrib, udah bersoft-soft, anak-anak di belakang pada berisik. Kita udah mulai sholat, berisik mereka. Ada pahlawan. Goblok nih. Wah, itu biasa bapak-bapak, babe-babe. Kadang-kadang ada yang jadi pahlawan tapi keterlaluan. Goblok loh. Gitu. Didengar sama orang-orang. Yang jemaah kan mikir, oh digaplok beneran gak nih ya? Gue goblok loh, gue kepret loh. Ya kan? Kayak gitu. Diam gak lo? Anak mana sih lo? Akhirnya apa? Tambah ribut. Jadi jemaah jadi mikirnya, nih babi-babi nih kayak serem juga. Jadi nggak jadi sholat mereka. Jadi mikirnya bukannya pada diem, malah si babe ini malah bikin keributan baru. Nah pada sholat, babenya sholat, berisik lagi itu anak-anak. Datang lagi pahlawan berikutnya, ya, dengan ancaman-ancaman pembunuhan lainnya, ya. Maka jemaah sekalian, antara ekstrim sama yang enggak sama sekali, di tengah-tengah. Gimana caranya supaya kita bisa mengajarkan anak-anak ini amar ma'ruf nahi munkar, berani tapi enggak keterlaluan, enggak
keterlaluan nggak bikin keributan baru. Ya seperti itu jemaah sekalian. Ya kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan kekurangan kita ini sebagai para bapak ya, supaya kita itu bisa memberikan pengarahan pada anak-anak kita. Ya kita sangat mudah kok ngelihat kesalahan-kesalahan anak kita. Tapi ingat, anak-anak itu kadang ngebalikin nasihat yang mana ternyata itu refleksi diri kita. Yaitu maksudnya adalah, kamu jangan kayak gini, jangan main game terus. Dia balikin, lah bapak juga main game biasanya. Nah kan repot kok kayak gitu, ayo. Mau gimana, kan skakmat itu, skakster itu udah tuh. Iya udah bingung kita mau apa. Ya, ternyata diri kita juga yang salah. Dia nyontoh dari kita. Nah di sini perlunya perfection, kesempurnaan. Yaitu kalau kita ngelarang, ya kita juga harus larang diri kita terlebih dahulu. Jangan sampai jadi bumerang buat kita, malu jadinya. Dijawab sama anak, udah gitu dijawabnya pas lagi acara arisan keluarga, ketahuan sama semuanya. Wah, diketawain sama keluarga besar. Maka semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dan membuat kita mudah untuk amar ma'ruf nahi munkar di keluarga kita, karena itulah tanggung jawab kita semua. Ya wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.